Baik, kalau kita melihat yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi untuk mendorong hilirisasi ini akan diperluas, bahkan timah dan bauksit katanya dalam waktu dekat. Kalau Anda sendiri menilai yang selama ini sudah terjadi terhadap nikel, begitu ini kan sebenarnya memang sudah terbukti dari devisa yang kita terima begitu. Tapi kendalanya apa saja? Eh, Terkait untuk masalah nikel memang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden pada tahun 2019 sudah dilakukan pelarangan ekspor nikel ore, dan itu sudah menurut kami dari Kadin itu sudah lebih baik, sangat lebih baik, sudah berhasil ya, walaupun memang banyak tantangannya dalam waktu awal penerapannya. Kita juga lihat sekarang Indonesia memang sudah melakukan ekspor nikel dalam bentuk produk turunan, baik itu NPI, nickel pig iron maupun ferronikel, dengan nilai tambah yang jauh lebih naik dibandingkan jual ore seperti tahun-tahun sebelum 2019. Bahkan kita bisa lihat angka investasi dari tahun 2019 ke 2020 itu meningkat pesat, hampir 2 kali lipat dari 430 juta dolar hingga menjadi 760 juta dolar dalam industri pemurnian. Jadi memang kalau case-nya nikel menurut kami itu memang sudah berhasil ya. Akan tetapi mungkin kita perlu melihat lagi keekonomian dari produk tersebut apabila memang harus dilakukan pemurnian maupun pengolahan. Baik, kalau nikel memang sudah berhasil, lalu bagaimana dengan timah dan bauksit? Sejauh ini kalau di lapangan sendiri proses hilirisasinya itu seperti apa? Kalau kita lihat sekarang bauksit ini kan sangat menarik ya Bu, bahwa memang sesuai dengan amanat undang-undang minerba itu 3 tahun sejak diundangkan, mungkin kurang lebih jatuhnya 10 Juni 2023 akan ada dilarang semua ekspor mineral mentah dengan logam tertentu. Nah, bauksit ini memang tantangannya juga lumayan besar karena kita lihat sekarang yang baru berdiri itu ada Bintan Alumina, ada juga WHW itu yang udah lama berdiri. Mudah-mudahan Singsan juga nanti akan mulai commissioning pada awal tahun depan. Hanya memang ini yang menjadi suatu pertanyaan juga dari teman-teman pengusaha boksit. Apakah dengan 3 smelter, tiga refinery yang sudah berdiri ini bisa menampung dari seluruh produksi tambang boksit yang ada di Indonesia? Karena kan kita tahu sendiri bahwa misalnya satu industri ini hanya bisa melakukan input 3 juta atau 4 juta ton boksit. Yang satu lagi misalnya hanya bisa melakukan input 5 juta ton. Satu lagi misalnya hanya bisa melakukan input 6 juta ton. Sedangkan produksi boksit Indonesia aja kurang lebih sekitar 20 setiap tahunnya. Nah, ini sisanya ini mau digimanakan nantinya kalau apabila nanti pemerintah melakukan pelarangan ekspor mineral mentah boksit. Untuk timah, kita lihat sendiri bahwa sekarang produksi untuk timah logam itu sudah mencapai pemurnian 99,9%. Nah, yang kami dapat informasinya bahwa memang akan ada dilarang pelarangan ekspor untuk timah logam. Hanya mungkin yang perlu menjadi catatan kita bersama bahwa penyerapan untuk pasar domestik atau pasar Indonesia itu hanya bisa menyerap kurang lebih sekitar 5%, sedangkan 95% itu timah logam diekspor ke luar negeri. Nah, ini menurut saya menjadi satu PR kita bersama ya, bagaimana kita mempersiapkan industrinya untuk bisa menyerap timah logam ini. Bahkan mungkin kami dari Kadin dalam waktu dekat ini memang akan melakukan FGD, Bu, untuk terkait hilirisasi minerba untuk penyempurnaan roadmap dari hilirisasi minerba sendiri. Baik, kita akan beralih ke Pak Semi Hamzah. Pak Semi Hamzah, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Ya, kalau kita tadi mendengar yang disampaikan oleh Pak Arya untuk bauksit sendiri, ini katanya hanya ada 3 refinery-nya. Sedangkan untuk timah, ini konsumsi di dalam negeri hanya bisa menyerap 5%. Kalau Anda menilai dengan kondisi seperti ini, apakah memang kita sudah siap begitu untuk adanya perluasan larangan ekspor untuk minerba selain nikel ini? Sebenarnya masalah mungkin saya jawab aja secara umum ya, karena benar apa yang dikatakan dari teman saya Pak Rizky dari Kadin. Selamat siang, selamat sore Rizky, apa kabar? Selamat ketemu ya. Satu, permasalahan kapasitas dalam negeri memang penting karena kalau kita mulai
membatasi ekspor, kita harus siap dengan kapasitas dalam negeri. Cuman yang lebih penting lagi juga adalah industri hilirnya sebenarnya. Yang perlu harus kita perhatikan juga adalah apakah industri hilir kita itu sudah siap, sudah bisa menyerap produk olahan yang dilakukan oleh smelter, dan itu juga merupakan satu tantangan tersendiri. Jadi saya tidak melihatnya hanya dari segi kapasitas smelter. Memang oleh karena itu makanya larangan untuk ekspor harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Jangan sampai nanti tujuan utama pemerintah adalah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri yang secara multiplier effect dapat membangkitkan atau membuat lapangan kerja baru dan investasi baru, tapi pada akhir-akhirnya nanti dengan investasi yang besar yang dilakukan oleh para pengusaha untuk tidak mengekspor, ternyata penyerapan produk hilir dalam negeri tidak memenuhi persyaratan gitu. Nah ini yang perlu juga dipertimbangkan sebenarnya.